Hai, gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Perkenalkan saya Julia Kim dari Kota Malang. Kalian dari mana aja? Ya, terutama untuk yang baru saja bergabung, saya ucapkan selamat bergabung dan menonton video saya. Kalau suka jangan lupa di subscribe, juga bunyikan tanda loncengnya ya, supaya kalau saya live bisa langsung ikut ya, ada notifikasinya. Daripada personal reading berbayar, ya siapa tahu dalam general reading di setiap live saya, energi permasalahan kalian bisa ketarik dan mungkin ada wacana-wacana atau masukan-masukan positif. Seperti itu. Kita masuk ke dalam general reading ya. Gak bisa cocok untuk semuanya ya, karena ini banyak yang nonton, banyak yang banyak energi, otomatis yang tertarik adalah energi yang dominan ya. Oke, kita lihat untuk ceritanya dulu. Cerita di antara kalian itu seperti apa? Silakan disesuaikan di awal. Kalau memang tidak cocok, jangan dipaksakan. Mungkin memang kali ini bukan bacaan untuk kalian, tapi untuk orang lain. Kalian bisa nonton video saya yang lainnya. Mungkin di sana ada yang lebih cocok. Pembacaan general ini bisa vice versa energinya, terbolak-balik antara energi kalian atau energi seseorang yang kalian pikirkan di awal ya. Kalau memang tidak keduanya, ya berarti bacaan kali ini bukan untuk kalian. Oke, lanjut ya. Kita lihat, bacaan saya ini sifatnya timeless, tidak berbatas waktu ya. Jadi kapanpun kalian menemukan video ini, videonya masih berlaku. Kita lihat ceritanya apa. Di sini ada yang sedang fokus. Fokus terhadap apa? Kita lihat lagi ya. Fokus, tekun, ya, produktif. Bisa hobi, bisa pekerjaan, bisa fokus terhadap hubungan, atau apapun. Oke. Fokus terhadap hal-hal yang sifatnya itu sebenarnya gini. Sebenarnya tahu sih, hal yang difokuskan ini belum tentu, ya, belum tentu. Jadi masih gambling juga. Lebih banyak di sini memutuskan untuk fokus terhadap satu hal ini, itu nggak mikir ya, berjalan begitu saja dan inginnya memang fokus aja. Di sini ada Tree of Fire. Tree of Fire itu energi api, elemennya ya. Kalau zodiaknya Leo, Aries, Sagittarius. Di sini dari Sun ya, itu hanya Sun. Saya hanya membacakan Sunnya saja. Untuk Moon Rising Venusnya zodiak ya, atau mungkin Ascendant dan House-nya silakan kalian ini sendirilah. Yang jelas saya cuma membaca dari Sunnya saja untuk zodiaknya. Di sini Tree of Fire itu siap sih melangkah maju, seperti ada satu keyakinan dan niatnya mantap ya untuk memfokuskan, walaupun di sini yang difokuskan itu belum tentu. Kita lihat ya, yang difokuskan apa masih belum tampak. Hijau of Air. Di sini mungkin terkait dengan memfokuskan perasaan. Ya, rupanya tertarik oleh sesuatu ya yang sifatnya itu lebih ke perasaan-perasaan, tapi tidak memikirkan resiko, tidak memikirkan, pokoknya getol aja gitu ya. Getol, untuk yang mungkin nggak ngerti getol itu kayak apa ya, bersikeras gitu, bersikeras untuk fokus, sudah terlanjur apa ya, passionnya kuat. Ya, semangatnya kuat untuk satu hal ini. Yang difokuskan adalah, oke, di sini beberapa difokuskan kepada hal-hal yang sifatnya memang sudah sesuai aturan. Mungkin di sini ada pernikahan. Kemudian kalau memang bukan pernikahan, itu ada hubungan-hubungan yang ada aturannya. Ya, hubungan-hubungan yang mengandung aturan, kayak guru dengan murid, atasan dengan bawahan. Kemudian mungkin yang terkait dengan aturan-aturan pekerjaan ada ya. Apakah di sini ada hubungan cinta? Aturan-aturan dalam hubungan cinta ada. Kalau memang di situ ada yang namanya komitmen ya, ada komitmen atau memang sudah secara mungkin ada
sudah ada kebijakan-kebijakan ya. Di sini ada soal hubungan, fokus terhadap hubungan. Di sini beberapa ada hubungan rahasia, hubungan yang penuh fantasi, ilusi, imajinasi ada. Jadi ada di sini hubungan-hubungan yang memang masih belum jelas, tapi bersikeras untuk fokus ya. Fokus terhadap hubungan tersebut. Itu kalau dalam hubungan. Kalau dalam pekerjaan juga, walaupun pekerjaannya atau mungkin profit atau mungkin peluangnya itu masih belum tahu ya, tapi di sini lebih kepada semangatnya sudah besar dan nggak pikir panjang, yang penting dijalani, dan di sini ada satu keyakinan ya. Begitu pula dalam hal hubungan. Paham? Sampai sini paham nggak? Itu sih ceritanya ya, ceritanya seperti itu. Ada yang fokus ya, ada yang fokus. Coba saya lihat lagi untuk lebih ini ya, lebih dalam supaya lebih jelas lagi ya. Ini kan masih ngambang. Kita lihat lagi ya. Tentang apa sih cerita-ceritanya ini? Energi yang tertarik tentang permasalahan apa? Ini bisa dia, bisa kalian yang sedang fokus terhadap sesuatu. Lanjut ya. Kita lihat. Oke. The snake, competition, enemy, clever, malicious. Look over your shoulder, the other woman. Ya, di sini kalau yang seseorang yang kalian pikirkan atau memang ini kalian ya, ada yang menghadirkan orang lain ya. Fokusnya adalah hubungan. Seperti yang saya bilang tadi, kalau memang ini adalah hubungan-hubungan yang menyangkut rahasia ya. Seperti yang saya bilang ini tadi ya, terkait dengan aturan. Ya, mungkin ini ada hubungan yang di luar dari aturan, di luar dari komitmen. Apakah berarti perselingkuhan? Ada di sini yang seperti itu. Ya, mencurangi, menghadirkan orang lain. Ada juga di dalamnya ada cerita-cerita soal kompetisi. Ya, kalau cerita bersegi-segi, hubungan bersegi-segi, tidak bisa dipungkiri di sana ada yang namanya kompetisi atau persaingan. Ada yang namanya enemy. Enemy itu musuh ya. Ya, yang jelas kalau cinta terbagi-bagi satu sama yang lainnya, kalau pihak satu dengan pihak lainnya ya, itu biasanya ya walaupun tidak ingin bermusuhan, tidak ingin memusuhi ya, tapi adalah energi alam bawah sadar bahwa ada kompetisi di dalamnya. Dan di sini ada clever. Jadi clever itu kecerdasan. Bisa diartikan kalau kecerdasan di sini adalah bagaimana ya caranya untuk tetap berjalan di hubungan ini. Ya kalau memang hubungan rahasia, bagaimana supaya tidak ketahuan. Nah, seperti itu. Itu yang lebih difokuskan. Oke. Empat, narcissist paradigm, being charm or use, enable boundaries. Di sini gini teman-teman, ada cerita di mana dalam hubungan ini, ya, hubungan bersama seseorang yang mungkin kalian pikirkan ini, seperti ada sesuatu yang mengikat, ya. Ada juga tapi beberapa yang juga merasa apakah saya dimanfaatkan dalam hubungan ini, ya, atau memang ada unsur-unsur pemanfaatan, ya. Dan di sini memang nggak ingin ya, memang nggak ingin ada yang ada seperti itu, maunya kan satu hubungan yang tulus ya. Tapi di sini ada kekhawatiran tentang itu ya. Kemudian di sini ingin ada energi-energi masalah prioritas sih ya, masalah prioritas. Kalau memang hubungan itu satu sama lain tidak bisa saling seimbang atau
mengabaikan lebih banyak prioritasnya untuk yang lain, itu kan nggak enak ya. Tapi ingin melepaskan atau mungkin dilema juga, ingin dijadikan prioritas atau paling tidak meminta banyak perhatian ya, sedikit lebih banyak gitu ya, perhatian gitu, ini tidak didapatkan ya. Kemudian, tapi kalau ingin melepaskan, susah juga karena saya lihat di sini ada perasaan atau mungkin hal-hal lain yang tidak semudah itu membuat bisa berpisah atau melepaskan ya. Kalau secara energi sih sebenarnya bisa ya, tergantung niat dan usahanya dan doanya, dan mungkin memang kita nggak pernah tahu sejauh mana usaha kita dan kapan waktunya untuk kita bisa mencapai tujuan kita untuk melepaskan seseorang. Itu semua butuh proses dan perjuangan, juga doa. Tapi di sini memang ada beberapa di sini yang ingin meninggalkan tapi mungkin masih belum bisa. Satu sisi mungkin ada yang juga merasakan, ada yang merasa dimanfaatkan ya. Mungkin juga beberapa sudah tahu kalau dimanfaatkan, tapi untuk melepaskan juga nggak bisa ya. Sudah ada pembatasan-pembatasan, tapi tetap pokoknya itu ada energi yang tetap nyambung gitu loh. Tetap yang tidak bisa dilepaskan secara energi. Oke. Kalau boundaries mungkin sudah bisa membatasi secara komunikasi, tapi secara pikiran, hati itu masih sering nyambung. Tidak bisa melepaskan sepenuhnya. Lanjut ya. Nah, oke. Sebenarnya di sini kalau memang mau. Kalau aku nggak sama kamu sebenarnya bisa aja ya. Secara logika itu saya bisa saya punya banyak pilihan untuk hidup saya, untuk kebahagiaan saya, bersama kamu atau tidak. Seandainya pun tidak bersama kamu, bukan berarti kebahagiaan saya pupus. Seperti itu. Tapi ya itu lagi ya, di dalam satu lingkaran ini, di mana kunci-kunci ini menggantung, untuk bisa melepaskan itu kalau dalam satu circle seperti ini itu akan susah. Kita harus lihat ini ada potongannya enggak. Ya memang ini harus dipotong. Selama ini masih terikat gini, tidak diusahakan untuk memotong, ya ini akan terus gini. Enggak akan bisa lepas. Dimana kunci itu adalah sebenarnya untuk membuka sesuatu. Selama ini tidak dibuka atau kita mau jalan sendiri-sendiri ya, di antara kunci ini, dimana kuncinya itu 3 tadi, ya tidak akan bisa ya. Oke, lanjut. Supaya ini fokus kepada ini, hubungan bersegi-segi, self-absorbed, narcissist, one-sided relationship, love bombing. Nah, di sini gini, sebenarnya ada satu keinginan untuk sudah bisa tahu bahwa sebenarnya aku harus mencintai diri saya sendiri ya. Satu sisi mungkin saya sudah memberikan banyak hal, tapi secara respon atau timbal baliknya itu kurang ya. Jadi saya seakan merasa tidak dihargai. Tapi gimana lagi? Love bombing. Jadi di sini ada perasaan cinta yang memang besar dan tulus ya. Tulusnya tulus, cuman masih belum di tahap kasih, di mana apapun ya kita bisa mengasihi orang lain tanpa berharap apapun, zero mind ya. Kalau masih berharap minimal perhatiannya atau pengertiannya atau permintaan maafnya atau penyesalannya, itu masih belum tergolong cinta yang tulus lah. Karena nggak los-losan ya, nggak lost doll. Masih ada tarikan-tarikan yang menarik energi seseorang. Juga intinya gini, kalau kita nggak bisa melepaskan ya energi kita ketarik-tarik juga. Jadi masih ada satu koneksi gitu. Oke, lanjut ya. Padahal di sini juga tahu ya, bahwa mungkin seseorang yang kalian pikirkan ini ya, mungkin adalah orang-orang yang memang sulit dipegang ekornya ya, nggak punya ekor bunda. Ekornya di depan seumpamanya, ekornya dikuncir di rambutnya, ekor kuda ya. Di sini itu lebih ke ini loh. Tahu sih orang ini itu sebenarnya nggak terlalu bisa diandalkan lah ya.
Maka dari itu, satu sisi aku juga kurang dihargai. Terus aku ini kan seperti mencintai, seperti cinta bertepuk sebelah tangan atau cinta dalam apa ya? Kayak nggak seimbang. Dalam hubungan kan harus saling ya. Tapi di sini kok hanya saya terus gitu. Oke. Di sini ada hubungan-hubungan yang sebenarnya sudah putus ya. Mungkin kejadian ini sudah berlalu ya, atau sedang berjalan, tapi kayaknya sudah ada silent treatment, sudah ada pengabaian, ada beberapa kali separation atau bahkan putus. Separation apa Bunda? Jeda ya, perpisahan lah. Tapi ya nyambung lagi. Kadang-kadang di sini ada satu kayak kalau hubungan itu seperti kalau kereta ya berjalan beriringan set gitu ya. Tapi di sini kayaknya macet ya, stop the pattern. Ada satu perputaran hubungan yang harusnya berjalan itu ada yang terhenti ya. Terhenti. Ritmenya itu loh berhenti. Oke. 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 Beberapa ada yang twin flame, ada yang toxic ya. Ada yang memang sulit untuk melepaskan. Ada yang fokus untuk bisa melepaskan karena mungkin ada yang sudah menghadirkan orang lain ya, atau memang di sini hadir sebagai orang lain tapi juga tetap sulit untuk melepaskan. Ini fokusnya sebenarnya ingin menjadi benar. Intinya seperti itu. Menjadi benar, menjadi yang benar dulu lah, bukan yang baik ya. Untuk mencapai satu tingkat ideal itu kan ada proses, ada fase, dan ada tingkatannya. Ini paling tidak benar dulu. Ya. Tapi untuk mencapai benar itu masih besar sekali tantangannya. Oke. Paham teman-teman sampai sini? Oke, saya kira itu untuk masalah ceritanya. Kita lihat untuk sosoknya ya. Sosok seseorang yang kalian pikirkan untuk bisa lebih lagi detail. Supaya nggak terlalu meluas ya. Nggak terlalu meluas. Kita lihat sosok yang kalian pikirkan. Kalau masuk ceritanya ke sini seperti ini. Kita lihat apakah sosoknya pun juga sesuai. Ini bisa sosok kalian, bisa sosok seseorang yang kalian pikirkan. Kalau tidak keduanya ya. Tapi ceritanya masuk, is okay. Tapi kalau sudah ceritanya nggak masuk, sosoknya nggak masuk, ini mungkin bukan untuk kalian ya. Kita lihat. Kita lihat untuk seseorang yang kalian pikirkan itu karakter cirinya itu seperti apa. Sampai sini harus dipastikan dulu apakah bacaan di sini ini memang untuk kalian ya, karena ini general. Untuk personal reading nanti saya bahas di akhir ya, supaya tidak mengganggu pembacaan. Kita lihat. Seseorang yang kalian pikirkan. Dia seperti apa? Orang ini memang bisa membuka hati kalian ya. Awal hubungan bisa membuat kalian gembira, banyak emosi baru yang baru kalian temukan. Oke. Atau kalian juga mendapatkan orang ini dengan energi yang berbeda ya. Mungkin dia sekarang berbeda. Tidak seperti yang saya kenal, itu juga bisa, ya. Tidak seperti yang saya kenal dulu, waktu awal, berubah sekali. Oke. Di sini orang ini sangat membingungkan kalian. Terkadang kalian saking bingungnya, akhirnya kalian nggak mau mikir-mikir lagi lah, ya. Kadang-kadang juga ada yang tidak komunikasi di sini. Bisa dia, bisa kalian. Yang jelas di sini saya lihat komunikasinya kurang baik ya. Ada yang tunggu-tungguan, ada yang memang tidak berkomunikasi, seperti nggak ada effort ya. Lanjut. Siapakah orang ini?
Orang ini sebenarnya sebelumnya ya, ini ada beberapa kemitraan kalian ya, kemitraan ya, ini bisa hubungan cinta atau apapun ya, secara kemitraan ya, kalian itu klik banget ya, ada kepuasan emosional, sebenarnya harmonis-harmonis saja di sini ya. Kemudian oke, sebentar. Di sini karena berubahnya ini akhirnya sebenarnya gini loh, seperti yang tadi ya, ingin meninggalkan ya, ingin meninggalkan. Tapi sulitnya itu salah satunya apa? Masih menunggu sih, karena orang ini nggak jelas banget. Beberapa karena nggak ada komunikasi, kemudian nggak ada kejelasan, jadi serba menunggu. Ya orang ini yang masuk ke dalam cerita ini, yang kalian menunggu terus, nggak ada hasilnya, nggak ada, masih belum ada, ya. Belum ada kejelasan, belum ada, beberapa malah banyak di sini belum ada kabarnya, ya. Seperti itu. Kalau saya lihat sih orang ini kok suka mengulur-ngulur ya, tarik ulur ya. Suka tarik ulur. Jadi kitanya bingung. Oke. Di sini ada sosok maskulin, tidak selalu laki-laki. Maskulin bisa laki, bisa perempuan. Karena tarot tidak mengenal gender, ya. Yang dikenal adalah energi feminin dan maskulin. Di sini ada energi maskulin, ya. Maskulin itu yang seperti apa? Bisa memutuskan, tegas, kuat mungkin badannya, ya kayak sosok laki-laki yang kalian kenal pada umumnya, ya. Lebih banyak pakai pikiran, ya, bukan perasaan. Nah, itu bisa cari uang sendiri, bisa tegas. Nah, contohnya seperti itulah. Di sini orang ini itu beberapa memang terikat dengan hukum-hukum yang berlaku. Mungkin sudah ada komitmen dengan orang lain, beberapa pernikahan, beberapa mungkin ikatan dinas ya, pekerjaan ya, atau mungkin yang mengikat lah sesuai dengan aturan yang dia taati. Nah, seperti itu. Kalau dibilang orang ini taat atau tidak ya, sebenarnya itu ya kadang taat ya. Contoh. Dia adalah orang yang taat beribadah ya, tapi dia kok suka begini, suka begitu. Nah, dilema kan. Kadang-kadang bukan ukuran gitu. Dia taat hukum ya, tapi dia juga ngelanggar gitu loh. Kalau dipikir-pikir kan ironis banget ya. Ya ini memang orangnya seperti itu. Gitu. Ini orang yang masuk energinya ke sini dengan cerita ini. Apakah ini orang yang kalian pikirkan? Kalau tidak jangan loh ya. Nanti overthinking. Kita lihat inisialnya untuk tambahan. Sebentar, saya mau tambahkan untuk zodiak ya. Zodiak dari sun-nya saja ya. Untuk moon, ya, rising, Venus, Mars, dan yang lainnya, silahkan kalian sesuaikan sendiri. Ini hanya dari sun dan itu tidak valid, tidak akurat, hanya sebagai penambahan. Oke, di sini ada Capricorn, Virgo, Taurus, yang banyak adalah Cancer, Pisces, Scorpio. Kemudian di sini juga ada sedikit Leo, Aries, Sagittarius. Ya. Oke. Di sini Hierophant lagi teman-teman. Ya. Orang ini beberapa ya. Ada yang dekat dengan mungkin guru atau mungkin pemuka agama, atau justru dianya adalah pemuka agama atau guru. Hubungan kalian guru dan murid, pemuka agama dengan jamaah, dengan jemaat, dengan itu bawahan. Kemudian kalau di kantor, atasan dan bawahan, gitu ya. Bukan saya temen ya, saya temen, saya cuman kenal-kenal aja sih dulunya, atau teman lama, atau ya dikenalkan saudara. Tapi kalau memang dia seperti ini tadi ya, tidak terikat dalam satu keterikatan hukum ya, kalian tidak pernah silent treatment, tidak diem-dieman, masih komunikasi atau masih harmonis, itu nggak masuk ya. Apalagi yang nggak pernah putus nyambung
Apalagi yang masih baik-baik saja nggak masuk. Ya. Dia tidak berubah sama sekali kok, nggak masuk. Ya, itu. Kita lihat untuk inisialnya. Ini juga sebagai tambahan, ya, bukan sebagai acuan. Kita lihat. Banyak kali. G, I, T, E, F, N, P, H, O, B, C, M, L, Y, Z. Ini inisialnya silakan disesuaikan, tapi ini bukan patokannya. Patokannya ya kartu. Kalau hanya inisial saja sangat jauh dari 50% ya, jauh di bawahnya. Kalau ada zodiaknya ya mungkin maksimal 50%. Tapi kalau ada semua mungkin di atas 50%, terutama kartunya. Oke? Kita lihat kondisi seseorang yang ini tadi. Sekarang ini seperti apa situasi kondisinya ya. Kita lihat situasi dan kondisi dia saat ini. Saat kartu ini ditarik, kalau energi itu sekarang sama besok bisa berubah. Nggak usah sekarang sama besok. Setiap menit bisa berubah. Seperti juga bulan, bintang, dan seluruh alam semesta. Kok bisa berubah? Ya karena kuasanya Tuhan, bukan kuasanya kartu. Ya, karena yang punya semesta itu Tuhan, bukan tarot. Guyon. Guyon jangan diambil hati. Guyonnya nggak asik. Biarin, garing bunda, biarin. Oke, kita lihat ya. Kondisi dia saat ini. Dia di sini memang menjauhi masalah, sedang mencari ketenangan pikiran, ya. Ingin memfokuskan tujuan yang baru. Waduh, tujuan baru. Apa ini? Ya, yang jelas kalau dikaitkan dengan kalian, mungkin dia sedang menarik diri, ingin mencari ketenangan pikirannya, ya. Kemudian mungkin saat bersama kalian sebelumnya mungkin ada hal-hal yang mungkin mengganjal di hatinya atau nggak nyaman buat dia. Jadi dia di sini mencari sesuatu yang sifatnya itu untuk menenangkan diri. Oke. Oke. Karena apa? Selain hubungan bersama kalian atau permasalahan dengan kalian, di sini ini dia itu sedang banyak masalah. Beberapa sebenarnya merasakan kesepian. Lah kesepian kok nggak ke saya aja, nanti kan saya hibur, saya temenin supaya nggak sepi. Rupanya di sini yang terpilih untuk menghilangkan kesepiannya bukan kalian, tapi mungkin lebih banyak dia memilih untuk sepi ya sendiri, itu lebih baik daripada bersama kalian ya. Di sini saya merasakan dia merasa lelah terhadap hubungan bersama kalian, istirahat sebentar. Sementara seperti itu. Jadi kalau dilihat apakah ini memang dia berniat benar-benar meninggalkan, masih belum ya, belum ada energi untuk benar-benar mantap untuk ingin meninggalkan ya. Di sini ada sih istirahat sebentar, masih ada energi-energi keinginan untuk menyelesaikan ya. Berarti kalau orangnya mungkin ngeblokir atau
sedang tidak komunikasi, bukan semata-mata dia ingin meninggalkan kalian, tapi kita lihat lagi ya. Sekali lagi, saya tidak membaca hal-hal yang belum terjadi. Akankah dia menelpon saya? Saya gak baca ya. Akankah dia menikahiku? Apakah dia jodohku? Apakah kedepannya akan baik hubungan saya? Saya akan jawab pasti gak tahu ya. Tidak tahu. Yang tahu itu Tuhan. Untuk hal-hal kedepannya kita cukup, kapasitas kita itu manusia. Ya, jangan melebihi Tuhan, ya. Itu kapasitasnya Tuhan mutlak. Jadi untuk hal yang kedepannya sebaiknya kita nggak usah overthinking terlalu gimana gitu ya. Dan saya juga nggak mau sok tahu untuk memberitahu kalian, walaupun saya diberikan kelebihan. Jatuhnya syirik rek, ya. Jatuhnya tidak punya tanggung jawab moral terhadap akidah penonton, ngono loh. Yang tidak mau dijaga, ya wis. Kedukun saja. Oke, Six of Coin ya. Six of Coin ini adalah berbagi. Saya lihat saat ini dia baik sih, maksudnya sedang, kalau dibilang bolong hatinya apa ya, jadi kayak ingin berbagi ya, dengan banyak masalahnya dia. Di sini malah dia banyak berbagi, mungkin banyak bersodakoh ya, bersedekah atau apapun. Walaupun di sini meninggalkan kalian. Jadi meninggalkan kalian tapi dia rupanya berbagi sama yang lain. Ya. Berbagi apa Bunda? Apakah itu berbagi hati? Belum tentu. Bisa berbagi ilmu. Bisa berbagi bersama teman-temannya. Lagi dermawan aja, mungkin berbagi waktu juga bisa. Di sini dia lagi, saya kira lebih banyak sama teman-temannya karena di sini kemitraan ya, kemudian harmonisasi ya. Di sini ada rekonsiliasi ya. Rupanya di sini kalau memang kalian dalam cinta bersegi-segi, rupanya memang mungkin sama pihak yang lainnya, ya, yang satunya, yang lainnya itu lebih fokus, ya. Ya mungkin ini menyakitkan, langsung skip, nggak mau nonton ini, menyakitkan, pedih, mau ganti taruh reader lain, boleh, ya. Pokok harus tetap yang masuk akal, ya. Banyak taruh reader yang bagus, saya juga banyak idolanya. Yang saya idolakan, yang bacaannya bagus, yang memangnya orangnya pinter-pinter ya, pinter memang sekolah seperti Kak Mela, Kak Kevin itu bagus ya. Kalian nonton yang gitu-gitu ya, supaya gak salah-salah lah. Oke, kita lihat. Oke, di sini. Oke. Memang ada hal yang dia fokuskan ya. Di sini ada sosok feminin. Feminin gak selalu perempuan. Two of Coin. Oke. Hierophant. Kalau kalian berhubungan dengan seseorang yang punya pasangan, saya istri kedua Bunda, saya istri keempat Bunda, ya mungkin dengan yang lainnya di sini. Atau kalau memang dengan pekerjaan juga bisa kok di sini karena terkait dengan aturan ya. Tapi di sini ada sosok feminin yang penuh kasih saya lihat ya. Apakah ibu bisa? Bisa. Ya, bisa. Jadi memang dia meninggalkan kalian atau mungkin sedang jeda atau tanpa komunikasi dengan kalian. Yang dia fokuskan situasi dia saat ini itu lebih fokus sama memang orang lain. Hal yang lain. Gitu. Ini ya. Saya lihat ini siapa lebih tepatnya ya. Tapi nggak bisa pasti ya. Ini hanya kartu tarot. Saya ambil 3 aja. Ada hal lain yang dia fokuskan. Apakah tidak memikirkan kalian? Nanti kita lihat. Apakah masih memikirkan? Tapi di sini saya mau lihat sosok Queen of Cup ini
Jadi ada hubungan yang mengandung perasaan sih di sini saya lihat ya. Kalau sama ibu kan pasti ada perasaan. Sama atasan bisa perasaan nggak enak, perasaan takut ya. Takut dipecat, bisa. Ini terkait ada sesuatu yang mungkin ada janji. Terkait dengan janji ya, janji yang harus dipenuhi atau dia menunggu janji seseorang ini untuk mewujudkan sesuatu. Oke. Kita lihat marriage, pasangan ya, pasangan. Di sini terikat dalam satu rumah tangga atau pernikahan di sini. Jadi sosok femininnya ini nggak selalu perempuan loh ya. Itu adalah pasangan. Ya. Oke, karena mungkin unexpected income, rezeki yang tak terduga. Tapi di sini juga ada false person. Tidak hanya karena ini general ya. Orang ketiga yang dia fokuskan, ada false person, ada pernikahan yang dia fokuskan terkait dengan mungkin materi-materi. Oke, situasinya seperti itu. Oke. Lagi baik-baik saja sih secara umum kondisinya. Jadi kalau dalam cinta bersegi-segi seperti di awal berbagi-bagi, ini memang kalau sudah fokus sama satunya terbengkalai, satunya mungkin dihindari, seperti itu. Jadi tidak imbang. Bersegi-segi tapi tidak ada yang seimbang. Seperti itu. Oke, silahkan disesuaikan kalian posisinya di mana. Tidak seimbang ini. Kemudian khusus kepada kalian, perasaan dia seperti apa sebenarnya? Ya, perasaan dia kepada kalian itu sebenarnya seperti apa? Kita lihat. Apakah sudah nggak mau mikirin lagi? Apa sudah cuek? Kalau kalian di posisi yang itu tadi ya, yang sudah dihindari ya, tidak berkomunikasi. Kalaupun sudah komunikasi, banyak pengabaian. Kita lihat. Beberapa fokusnya kepada pernikahan, satunya lagi ada beberapa juga, ada yang kepada orang yang salah itu bisa selingkuhan ya, atau orang yang tidak semestinya. Oke, di sini ada energi maskulin, harapan, kartu bintang. Oke. Perasaannya itu memang sudah berubah sama kalian. Berubah, perasaannya berubah. Ada beberapa di sini yang mungkin karena anak, ada yang beberapa merasa kalian sudah tidak sesuai dengan harapannya, terlalu kekanak-kanakan atau manja. Ada juga beberapa di sini yang merasa akhirnya bersikap itu seenaknya, kayak anak-anak, maunya apa, mana yang menarik, dia akan meninggalkan yang tidak membuat dia menarik, gitu. Ya. Kemudian, apakah perasaannya ada perasaan cinta? Kalau cinta, saya kira sudah berubah. Ya, di sini memang sesuatu yang dirahasiakan. Dia berharap untuk tetap rahasia dan tetap menjadi imajinasi dan fantasi dia. Jadi, apakah orang ini berniat untuk meninggalkan sesuatu yang rahasia atau membuka rahasianya? Tidak, ya. Dia akan bersikeras dan di sini sebenarnya niatannya adalah untuk melindungi pihak yang lain. Itu. Kedua, ketiga, kalau soal harapan, orang ini masih punya harapan. Jadi kalau tadi ya, apakah semata-mata ingin cepat-cepat meninggalkan dan benar-benar nggak mau? Belum tentu
ya. Karena di sini masih ada stars. Seburuk-buruknya kalian masih punya nilai plus di mata dia. Tidak semuanya buruk. Dia tahu itu. Kemudian di sini ada hal-hal yang sifatnya memang kalian itu terkunci satu sama lain secara energi juga, mungkin secara hukum juga, atau apapun, komitmen, janji, yang tidak semudah itu untuk bisa dilepaskan atau dipisahkan. Ya. Jadi kalau secara perasaan terdalam, itu memang sudah berubah. Ya, oke. Kalau yang jelek-jelek gini jangan diamini. Anggap saja untuk orang lain ini. Bukan untuk saya itu. Amin. Bukan untuk saya. Amin. Ya. Nanti kalau yang baik-baik itu untuk saya. Amin. Amin gitu ya. Oke. Kita lihat ya. Sebenarnya maunya dia. Rencana dia atau niat dia. Kepada kalian itu apa maunya gitu ya. Kita lihat. Rencana, harapan, maunya. Itu maunya apa? Saya ambil cuma 3. Ambil 3 ya. Emang maunya kamu apa sih? Oke. Honeymoon itu enjoy the bliss of the holiday time together. Sebenarnya ya. Untuk yang mungkin sedang meninggalkan, ingin menjauh, itu ada kok saatnya nanti kita jadi orang ini memang bukan benar-benar ingin meninggalkan, masih harapan tadi ya, secara koneksi itu mungkin sulit dipisahkan. Ada saatnya dia punya rencana kalau memang hubungan kita bisa membaik, kalau kita bisa ini ya, bisa baik lagi, aku nggak tutup mata. Aku juga ingin yang namanya menikmati honeymoon. Honeymoon itu nggak selalu bulan madu ya, tapi menghabiskan waktu berdua, ya mungkin liburan. Atau mungkin di sini seperti ini, dia ada harapan ingin menikmati liburan, ya liburan. Semoga ini sama kalian sih. Ya. Ada rencana-rencana seperti itu dia. In judgment. Your love life is ascending to a higher level of commitment. Di sini dia ada rencana untuk menaikkan level hubungan ya. Dari yang mungkin pacaran, ingin tunangan, ingin menikah. Kalau sudah menikah pengen apa? Ya ingin lebih ini lagi ya, lebih tinggi lagi. Semoga ini bersama kalian. Amin. Ya. Lanjut ya. Nggak mau bunda, saya sudah nggak suka sama orang itu. Oh ya jangan diaminin ya. Give your relationship a chance ya. Jadi kalau memang kalian ada masalah atau apapun, di sini saya lihat chemistry-nya itu loh yang sulit ya. Ikatan di antara kalian, koneksi secara jiwa dan batin dan pikiran dan hati itu loh yang sulit ya. Kalau secara fisik mungkin jauh atau mungkin sudah diem-dieman, nggak komunikasi, tapi secara koneksi sangat erat saya lihat. Beberapa tadi saya juga melihat ya yang twin flame tadi ya. Kalau twin flame sulit teman-teman juga. Sulit karena satu sama lain sebenarnya klik ya, banyak kecocokan, banyak kesamaan juga ya. Kadang-kadang kesamaan itu tidak selalu cocok sih ya. Sama-sama keras loh, gimana? Sama-sama gengsian loh, kan ya sulit. Yang kesamaannya di situ. Jadi kadang-kadang sulit gitu loh disatukan, banyak nggak cocoknya. Ya. Kalau dibilang toksik, mungkin ya beberapa toksik. Tapi di sini dia punya harapan untuk diberikan kesempatan ya, diberikan kesempatan atau waktu untuk atau space ya, space and time untuk hubungan ini. Jadi seperti yang saya bilang dari awal, apakah dia benar-benar ingin meninggalkan dan sudah nggak cinta sama sekali? Nggak seperti itu kalau di kartu ini ya. Mungkin memang berubah perasaannya, tapi untuk meninggalkan tidak ya. Masih ada harapan dan secara koneksi jiwa energinya masih terkoneksi. Oke, paham ya? Sekali lagi, ini hanya membaca energi. Untuk secara nyatanya belum tentu
ya. Jangan terlalu halu oleh kartu tarot. Tetap ditelaah, dianalisa ya, dengan logika, dengan kenyataan yang ada ya. Saya membaca kartu tarot ini untuk berbagi energi positif, untuk hiburan, bisa untuk hal-hal yang sifatnya bisa membuka wacana-wacana positif, untuk masukan-masukan positif, itu aja ya. Jangan dijadikan acuan untuk melangkah atau membuat satu keputusan. Jangan, bukan di kartu tarot ya. Bukan di kartu tarot. Ini hanya masukan ya. Oke. Gitu. Oke, kita lihat ya pesan semestanya untuk kalian yang masuk ke dalam cerita ini. Kalian harus apa ya? Harus apa? Saya ambil. Ini hanya masukan, bukan harus kemudian kalian mau nggak mau harus melakukan, yang enggak. Hidup ini pilihan yang menjalani kalian. Kalau di sini sarannya saya sarannya adalah ini kalian pesan semestanya harus kurus gitu ya. Aduh bunda, saya ini malah mau pengen gemuk, saya ini sudah kurang gizi, pengen ini harus kurus, gimana kan ya nggak match ya. Jadi harus tetap dipilah-pilah lah, jangan ditelan mentah-mentah. Atau kalian harus makan yang banyak di sini pesannya supaya dia cinta, kan nggak masuk akal banget ya. Kalau saya disuruh tambah gemuk lah sebesar apa saya, segini aja sudah berat. Soulmate, your soulmate is already with you in spirit. Believe this, and they will manifest physically. Ya, dia jadi gini. Your soulmate, mungkin ini adalah soulmate. Soulmate itu seperti apa? Kalau di tarot ada istilah. Kalau saya sih bilangnya itu hanya istilah ya. Yang penting secara nyatanya gimana gitu loh. Saya tidak pernah berpatokan dengan istilah soalnya. Karena namanya energi itu kan fleksibel banget gitu, nggak bisa pasti. Soulmate itu energi, kalau bahasa diterjemahkan sih belahan jiwa ya. Bukan belahan dada, bukan. Belahan jiwa. Sebenarnya kalau di tarot, soulmate itu adalah koneksi energi ya, dimana mungkin sulit terpisahkan, sulit diputuskan, walaupun terkadang untuk disatukan ya, untuk bersama juga memang sulit ya, tapi mungkin dipersatukan secara energi, jadi mungkin nggak pernah lupa, nggak akan pernah bisa putus. Nah, di sini your soulmate kalau memang seperti itu, mungkin di sini tadi beberapa twin flame, beberapa juga soulmate is already with you in spirit ya, sudah ada bersamamu tapi in spirit ya, bukan in real. Maksudnya secara nyata itu loh ya. Saya nggak pinter bahasa Inggris. Jadi is already with you in spirit, di dalam koneksi energinya itu sangat kuat secara soulmate. Believe this, kalau kalian percaya ya. Jadi di sini percayalah sebenarnya, tapi ya percaya atau enggak terserah kalian. Believe this and they will manifest physically. Jadi kalau kalian mempercayai, kalian itu terkoneksi ya, kuat. Itu walaupun terpisah jarak, terpisah secara physically, itu kalian bisa menyatu, memanifestasikan secara nyata, secara fisik, itu bisa. Kalau kalian memang benar-benar percaya, atau benar-benar caranya gimana, seperti ilmu menarik energi, ya. Bagaimana? Kita law of attraction, kita nggak banyak effort, tapi secara jiwa, secara koneksi kita bisa nyambung, bisa ngajak dia juga, bisa datang, bisa. Apakah itu bisa? Bisa. Ya, sebenarnya bisa. Tapi itu kan perlu proses ya. Perlu proses di mana kalau kita hatinya itu hanya ingin dia datang, tambah nggak datang ya. Karena kita terlalu banyak ekspektasi. Dan di dalam setiap ekspektasi itu banyak kekecewaan biasanya. Yang banyak itu dapatnya hanya kecewa. Tapi kalau kita benar-benar netral, zero mind, ya apapun kita pasrah sama Tuhan, mohon bantuannya sepenuhnya kepada Tuhan. Terbaik dari Tuhan ya, dia datang atau tidak, dia begini atau begitu terserah, yang penting saya mau memanifestasikan secara energi ya, mungkin mendoakan yang baik atau apapun. Itu justru kalau orang Jawa bilang mandi itu bukan atus ya, bukan mandi ya,
bukan take a bath, bukan, tapi manjur, ya, manjur. Itu akan work, akan bekerja, gitu. Oke. Jadi kalau ini tergantung dari kalian. Kalau kalian masih ingin sama orang ini, bisa kalian memanifestasikan doa atau secara energi kalian menarik dia, bisa, ya. Tapi itu ya nggak mudah sih kalau menurut saya. Kalau saya mending pasrah sama Tuhan, yang terbaik pasti Tuhan berikan, datang atau enggak, apa kata Tuhan? Datang berarti itu yang terbaik, enggak datang berarti itu yang terbaik. Oke. Let there be closeness between you, but always give each other some space. But always give each other space. Love never claims. It simply allows and give. Ya, jadi gini. Let there be closeness between you. Di antara kalian sebenarnya tidak ada batasan atau tidak ada tutup-tutup, ya. Tidak tutup-tutup, tidak ada hijab, ya. Tapi sebaiknya mungkin kalian itu sebenarnya bisa aja ketemu atau bisa aja ngomong, bisa komunikasi. Tapi sementara ini mending gak usah. But always give each other space, ya. Jadi kasih ruang untuk masing-masing. Cinta itu tidak never claims, ya. Gak harus ketemu, gak harus tatap muka, gak harus komunikasi. Kalau memang secara koneksi yang itu tadi kuat dan benar, ya, akan tetap kok. Kalau memang terbaik akan tetap terkoneksi. It simply allows and give. Jadi ya tetap doakan, ya. Pemberian itu tidak selalu sesuatu barang atau apa, atau permohonan maaf atau apa, enggak. Tapi secara rasa itu bisa dirasakan secara energi, ya. It simply allows. Ikuti saja. Jadi jangan terlalu ngoyo atau terfokus, ya. Kasihan jiwanya. Oke, lanjut ya. Ini disuruh agak ringan saja, jangan terlalu ini. Don't make decision based on guilt or what you think you should do. For it is only in being true to yourself that you can be true to other. Ya, jadi gini, jangan membuat keputusan, ya, berdasarkan rasa bersalah or what you think you should do, atau apa yang kamu pikir kamu bisa melakukannya, ya. Aku tanpamu gak ada masalah. Aku tanpamu bukan butiran debu, gitu ya. Jangan juga kemudian ini memang semua salah saya atau berputus asa, jangan, ya. Tapi itu tadi, it simply allows and give, ya. Jalani saja. Karena apa? Dengan kita lebih banyak berpasrah itu yang diberikan tambah banyak. Kalau kita ngatur-ngatur hidup, kadang-kadang Tuhan akan mikir gini, kok semua kamu atur-atur sendiri, mau kamu. Lah yang Tuhan kamu apa aku? Kan gitu ya. Udahlah, ada hal-hal tertentu yang mungkin kita butuh pemikiran, butuh apapun lah kita sebagai manusia, usaha nyata, ya. Tapi ada hal-hal tertentu yang memang itu kuasanya Tuhan, ya. Biar tangan Tuhan yang menyelesaikan, gitu loh. Kalau semua mau kamu lakukan, mau kamu pikirkan semuanya, ya. Yang Tuhan kamu apa saya, gitu, nanti Tuhan gitu gimana, ya. Ya, dan gini, for it is only being true to yourself that you can be true to other. Ya, jadi lakukanlah aja sesuatu yang benar menurut kalian, sesuatu yang kalian senangi, begitu saja. Supaya apa ya, melatih juga kadang-kadang kita terlalu memaksakan pikiran kita, hati kita terhadap sesuatu yang sebenarnya sudah diatur sama Tuhan, tapi kita bersikeras untuk ini harus begini atau ingin ini begini, ingin ini begitu. Padahal Tuhan itu, kalau kamu mau ikut skenario saya sakjane enak, sebenarnya enak gitu loh. Gitu. Ya, hati yang keras itu memang juga harus dilembutkan. Cara melembutkannya juga proses. Itu katanya kartu loh ya. Saya juga belum berproses apapun. Saya cuma membaca dan membacakan pesan semesta secara energi. Secara nyatanya nggak ada yang pernah tahu, ya. Ini cuma bacaan tarot. Bukan jin yang sok tahu, ya. Juga apalagi manusia yang sok tahu, bukan lah.
Saya hanya baca tarot. Saya membacakan dengan berbagi energi positif, dengan cerita-cerita, dengan sepanjang ini durasinya. Ya mungkin membosankan, tapi ya kalau kalian suka aja, yang nggak suka nggak apa-apa. Komen positif itu juga cerminan diri kita, ya. Berangkat dari komen yang positif, saya kira itu adalah usaha awal untuk kalian bisa menjadi manusia-manusia yang lebih baik, ya, dalam segala sisi kehidupan. Saya yakin satu hal kecil positif kalian tanamkan, banyak yang kalian dapatkan, kalian tuai. Kalau yang baik, yang buruk sama, sedikit saja buruk, dapatnya loh buruk berkali-kali lipat. Maka dari itu jangan sampai, ya, kita harus hati-hati. Sayang hidupnya, ya kalau lama, kalau cuma sebentar, ya kan? Saya kira itu aja. Terima kasih yang sudah nyimak dari awal hingga akhir. Yang ingin personal reading semuanya berbayar, ya. Silakan kontak Mbak Tia, admin saya. Nomornya ada di bawah video ini, di deskripsinya. Ketik saja daftar, nanti akan dibalas untuk aturannya, ya. Pembacaannya dengan video call, interaksi langsung seperti ini, ya. Bukan voice note, bukan chatting. Saya kira itu aja. Semoga hidup kalian berkah dan kalian bisa mengambil manfaat positif dari bacaan saya ini. Jangan lupa bunyikan tanda loncengnya. Terima kasih. Bye-bye.